Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, salam hormat selalu buat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan, menjawab beberapa kepala sekolah yang bertanya apa saja yang menjadi kriteria penilaian ataupun apa saja yang akan menjadi indikator penilaian di pengelolaan kinerja yang akan dilakukan oleh tim kerja pengawas sekolah kabupaten masing-masing yang mendapat delegasi dari Kepala Dinas Pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Ini saya sudah membuka menu kepala sekolah, yaitu untuk menu pengelolaan kinerja. Lagi-lagi saya sampaikan, mungkin nanti ada berbeda Bapak dan Ibu tampilan di beberapa kepala sekolah yang mendapatkan tugas sebagai PLT, ada menu tambahan di sini sebagai guru. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana kepala sekolah sebagai kepala sekolah definitif ya, yang akan kita simulasikan. Baik, setelah kita masuk seperti ini tampilannya, kita coba masuk ke sini dan ini masuk sebagai pegawai Bapak dan Ibu. Oke, kemarin sudah kita di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan konfirmasi data atasan. Ini sudah tertulis konfirmasi data atasan berhasil. Kemudian nanti tinggal menunggu daerah dinas pendidikannya. Jika sudah muncul di sini, maka kita akan melakukan konfirmasi ulang. Ya, kita tunggu saja update-nya. Baik, untuk selanjutnya, sekarang untuk pelaksanaan kinerja. Untuk diketahui Bapak dan Ibu, yang menjadi indikator penilaian pada saat observasi nanti, baik dilakukan secara cek langsung oleh pengawas sekolah ke sekolah Bapak dan Ibu, nanti pengawas sekolah selaku tim penilai akan melihat dokumen-dokumen yang Bapak dan Ibu upload di PMM ya. Nah, di sini kita lihat ada dua menu. Yang pertama adalah praktik kinerja. Ini nanti yang akan Ibu Bapak isi. Kemudian pengembangan kompetensi. Di sini ada sifatnya dokumen yang akan dikumpulkan. Nah, ini adalah menu untuk mengecek dokumen lain ya. Perilaku kinerja. Bisa kita lihat dulu ya. Yang ini karena ini berbeda sendiri apa yang isi dari menu ini. Kita cek saja seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini ternyata isinya adalah untuk menu perilaku kerja. Dari mulai pelayanan, berorientasi pelayanan, kemudian sampai dengan kolaboratif. Ya, ini untuk referensi kita untuk melihat beberapa menu ataupun beberapa indikator perilaku kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Baik, kita fokus ke dua menu ini Bapak dan Ibu, yang ini akan menjadi indikator Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh tim kerja Dinas Pendidikan. Kita coba klik dulu cek praktik kinerja. Ini tampilannya, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya membuka salah satu kepala sekolah dengan indikator pilihan dari ke-8 pilihan indikator, yaitu tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini adalah pilihan Bapak dan Ibu pada saat merencanakan kegiatan pengelolaan kinerja. Karena masih banyak yang bertanya, apakah ini kita mengetik sendiri? Apakah antar kepala sekolah ini sama? Tentunya berbeda. Ya, pemilihan ini didasarkan atas rapor pendidikan sekolah masing-masing. Tentunya kepala sekolah melihat menu apa, indikator apa di rapor pendidikan yang masih merah yang perlu diperbaiki. Jika tidak ada merah, turunkan ke warna kuning. Ya, jika warna kuning tidak ada, artinya kita penguatan di warna hijau. Silakan untuk bisa memilih salah satu. Nah, kebetulan kepala sekolah yang kita contohkan ini adalah memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini tentunya berdampak kepada biasanya
Karena rapor pendidikannya yang merah atau yang rendah terkait dengan aktivitas kegiatan kompetensi guru. Makanya kepala sekolah yang saya contohkan ini mengambil aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ya. Apa saja ke-8 itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kemarin sudah saya contohkan, ya. Nah, ini tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah, pelaksanaan kinerja kepala sekolah nanti bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu, ya. Ini banyak sekali di sini panduan-panduan yang bisa kita lihat, ya. Panduan-panduan di sini bisa kita lihat oleh Bapak dan Ibu, ya. Ini banyak sekali sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di PMM terkait dengan, nah ini Bapak Ibu ya, ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pelajari di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang isi dokumen. Menu-menu ini tersedia untuk dapat dilewati oleh Bapak dan Ibu, ya. Setelah mengisi dokumen, nanti masuk ke akunnya pengawas, maka nanti ini yang akan hijau. Pemantauan kinerja, pelaksanaan observasi oleh atasan. Ini nanti akan dilaksanakan observasi oleh pengawas sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Jika ini sudah, maka nanti akan berpindah ke sini, yaitu pelaksanaan pembinaan kinerja. Bapak Ibu membuka lagi akunnya untuk mengisi ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, sampai dengan isi dokumen yang terakhir yaitu pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini baru tahapan selesai terakhir. Nah, sekarang kita akan mengintip apa saja indikator-indikator yang nanti akan dinilai oleh pengawas sekolah. Kita lihat isi dokumen. Oke. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu rencanakan dulu. Apa perilaku Bapak Ibu yang mau dipilih supaya nanti bisa dinilai oleh pengawas sekolah? Ini ada 3 pilihan. Target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Semua target perilaku akan dinilai, pilih minimal 1. Dari masing-masing ini, Bapak dan Ibu, inilah indikator yang akan dinilai oleh pengawas sekolah selaku penilai. Tinggal Bapak Ibu nanti memilih apa. Mana indikatornya? Ya, sekarang kita lihat dulu di sini. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, kepala sekolah menyampaikan informasi. Ini clue-nya yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan data. Kepala sekolah melibatkan audiens. Sekarang ini contekannya. Kita lihat di sini. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dan apa yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan. Kita cek di sini. Nah, di sini akan muncul rubriknya. Ini target perilaku tadi 1, 2, 3. Jika Bapak Ibu memilih yang pertama tadi, kepala sekolah menyampaikan informasi. Yang ini, apa saja indikatornya? Ini indikatornya ada 3. 1, 2, 3. Nanti di menu pengawas akan muncul ini, pilihan ini. Apakah pemilihan data ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu? Apakah menyusun informasi sudah dilakukan? Apakah menjelaskan tujuan sudah dilakukan? Nah ini, jika Bapak Ibu memilih yang nomor 1. Begitu juga jika memilih nomor 2 dan nomor 3. Atau memilih nomor 1 dan nomor 2. Atau bahkan 3-tiganya Bapak Ibu pilih. Artinya, jika Bapak Ibu nanti memilih target perilaku hanya 1, maka akan muncul 3 indikator penilaian di pengawas sekolah. Inilah yang harus Bapak Ibu siapkan. Pengawas nanti akan bertanya, ya, perilaku yang dianjurkan adalah ini. Nanti ini akan menjadi pertanyaan di pengawas untuk mendukung ini. Nah, nanti ada pertanyaan. Bapak Ibu, apakah pada saat Bapak Ibu mengaktifasi kegiatan komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu, apakah sudah memilih kata-kata yang jelas?
sehingga mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Oh iya sudah Pak, alhamdulillah komunitas belajar kami sudah berjalan. Berarti nanti pengawas menilai Bapak Ibu dengan menceklis sudah dilakukan. Ya, tapi Bapak Ibu mengatakan ini sudah disampaikan Pak, tetapi komunitas belajarnya belum berjalan efektif. Maka pengawas memilih sudah dilakukan tetapi belum efektif. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi dari masing-masing 3 perilaku ini juga memiliki 3 indikator. Inilah yang akan dinilai oleh tim kerja. Oke, Bapak Ibu, sudah jelas ya? Sekarang kita kembali ke sini. Oke, kalau sudah ini sebagai contekan Bapak Ibu, bisa ini nanti diunduh oleh Bapak dan Ibu atau disimpan gitu ya, di screenshot supaya menjadi acuan Bapak Ibu. Bahkan di sini sudah diberikan juga ini hal-hal yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan. Oke ya. Baik, saya klik ini. Nah, jadi misal sekarang Bapak Ibu. Sekarang kita akan memilih. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas. Yang ketiga, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang melibatkan. Mungkin kalau kita lihat ini sebagai langkah, maka ini langkah pertama, ini langkah kedua, langkah ketiga untuk mendukung yang ini. Jika Bapak dan Ibu belum sanggup untuk tiga-tiganya, maka silahkan checklist 1 dulu. Oke. Ya, di sini sudah ada tulisannya target perilaku akan dinilai, pilih minimal 1. Berarti kalau kita klik begini 1, yang nomor 1, maka nanti akan muncul 3 indikator penilaian sesuai yang ada di rubrik observasi ini. Oke, sudah. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut? Jika kesulitan, di video kemarin saya sudah mencontohkan, silakan ambil dari sini. Ya. Nah, ini target yang akan dilakukan, menjelaskan tujuan manfaat, misalnya ini silakan kopikan. Ini di-copy, ya. Ini silakan kopikan ke sini. Ini menjadi upayanya. Upayanya saya akan menjelaskan tujuan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya nanti sinkron dengan pilihan Bapak Ibu yang ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita jadwalkan. Komunikasikan sekolah ini. Sekolah kita ini mendapat jadwalnya kapan, gitu ya. Nah, saya coba cek sekaligus ya Bapak dan Ibu. Nah, sekolah ini yang saya contohkan mendapat jadwal tanggal 27 Mei, Bapak Ibu. Ya. Oke, 27 Mei. Maka ini kita pilih tanggal 27 Mei. Hari Senin, tanggal 27 Mei. Saya klik 27 Mei. Kenapa? Apakah harus Mei? Ya, karena apa? Karena yang bulan lain sudah tidak aktif ini. Yang aktif hanya tinggal Mei dengan Juni, maka disarankan Bapak Ibu untuk dapat menjadwalkan di bulan Mei, ya. Oke, klik tanggal 27 karena ini sekolah ini mendapatkan jadwal di tanggal 27. Setelah selesai, pertemuan kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Nah, bisa di sini tulisan di sini sudah ada contohnya acara diskusi mingguan guru dengan kepala sekolah. Karena ini kepala sekolah berarti dilaksanakan, nah pelaksanaan observasi dilaksanakan pada komunitas belajar antara kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini sekalian kita tuliskan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini silakan kita lihat acara diskusi mingguan guru dengan kepala sekolah ya Pak, dalam kurung forum Kamisan. Ini silakan saja Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu yang membuat agenda itu. Pelaksanaan observasi dilaksanakan pada komunitas belajar antara kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Nah, ya, di mana dilaksanakannya misalnya silahkan saja ini dikatakan pada saat komunitas belajar di sekolah ya. Pada komunitas belajar di sekolah. Nah, antara kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan pengawas sekolah. Nah, oke. Kemudian perangkat pendukung. Di sini sudah ada contohnya hasil pengumpulan data dari formulir. Bisa saja di sini dituliskan hasil pengumpulan data dari kegiatan supervisi dan observasi langsung tentang pengelolaan kinerja. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya catatan opsional. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Ini bisa mencantumkan jam observasi. Ya, misalnya jam observasi dilakukan pada jam pertama kegiatan KBM di hari efektif belajar. Efektif belajar. Oke, ini misalnya seperti ini. Kalau ini sudah semua dan ini dirasa sudah bisa Bapak dan Ibu clearkan dengan pengawas sekolah, ini sudah. Kemudian silakan ini dikumpulkan. Klik ini kumpulkan Bapak dan Ibu ya. Akan saya coba kumpulkan, klik kumpulkan seperti ini. Kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Kalau belum dinilai masih bisa diubah Bapak Ibu. Kita klik di sini saya mengerti. Kemudian kumpulkan. Jika Bapak Ibu ragu silakan cek ulang kembali ya. Kita klik kumpulkan sekarang. Oke. Nah, berhasil dikumpulkan dokumen. Nah, itu Bapak dan Ibu ya yang bisa saya contohkan. Jadi ada 3 indikator, ada 3 menu dan 3 indikator masing-masing menu tersebut yang nanti akan digunakan sebagai acuan penilaian oleh kepala sekolah. Nah, setelah berhasil Bapak dan Ibu, ini yang terjadi tampilannya. Ini tadi bukan isi dokumen lagi, sekarang sudah ubah target perilaku, kemudian cek rinciannya sudah berwarna biru, artinya ini sudah diajukan penilaian kepada pengawas sekolah. Ya, tinggal nanti pengawas sekolah nanti yang akan menilai. Kita lihat sekarang cek rinciannya. Apa yang akan dinilai oleh kepala sekolah? Oleh pengawas sekolah. Akan dilakukan penilaiannya tanggal 27 Mei. Kemudian judul observasinya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kemudian target yang akan dinilai adalah ini, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, upayanya menjelaskan ini, ya. Kemudian persiapannya apa? Persiapan yang harus disiapkan nih, perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditunjukkan untuk membantu atasan ketika observasi langsung, ya. Nah, ini nanti yang akan dilihat oleh pengawas sekolah pada saat Bapak Ibu dinilai observasi kepala sekolah. Observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, silakan diskusikan dengan atasan ini. Bisa datang langsung, bisa mungkin melalui daring ya kegiatan itu dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada Bapak dan Ibu. Oke. Ya, mungkin sampai situ Bapak dan Ibu beberapa hal penjelasan apa saja yang akan dinilai oleh kepala sekolah terkait dengan praktik kinerja Bapak dan Ibu. Ini yang pertama. Maka di sini sudah yang tadinya 0% menjadi 25% karena Bapak Ibu sudah mengajukan untuk dinilai. Nah, yang kedua yang akan dinilai adalah ini, kumpulkan dokumen, yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi. Klik kita kumpulkan. Nah, ini sudah ada 2 pilihan dengan 44 poin. Jika terpenuhi maka melebihi ekspektasi. Apa yang akan kita lakukan? Kita lihat di sini. 1, meningkatnya kinerja satuan pendidikan.
Peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar berarti sekolah ini harus melaksanakan kegiatan komunitas belajar dan mengundang sekolah lain, Bapak Ibu. Maka kita coba klik di sini. Klik di sini, kumpulkan. Nah, ini diminta sertifikatnya 1. Sertifikat apa? Sertifikat sebagai penyelenggara praktik baik di sekolah itu. Nah, ini juga nanti akan menjadi penilaian oleh pengawas sekolah. Benar tidak sertifikatnya yang diunggah? Jangan-jangan hanya komunitas diklat, sedangkan di sini adalah yang diminta adalah terkait dengan sertifikat mengadakan kegiatan berbagi praktik baik dalam komunitas. Nah, kemudian yang kedua, cek kembali, kumpulkan. Sekarang yang kedua. Oke, kita lihat. Yang kedua apa? Meningkatnya kinerja satuan pendidikan, karir kepala sekolah melalui peserta berbagai praktik baik. Nah, berarti ini kepala sekolah mengikuti kegiatan komunitas belajar. Nah, bisa di KKG mungkin Bapak dan Ibu, ya. Nah, nanti akan mendapatkan sertifikat di KKG itu, maka silahkan unggahkan di sini. Nanti akan dinilai oleh pengawas sekolah benar tidak mengikuti kegiatan praktik baik pada komunitas belajar. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, ada 2 menu yang nanti akan menjadi penilaian oleh pengawas sekolah, ya. Mohon ini untuk sama-sama kita pahami dan Bapak Ibu siapkan. Dan saya ingatkan jangan sampai tidak berkomunikasi dengan pengawas sekolah. Silahkan lakukan komunikasi yang baik dengan pengawas sekolah untuk menyepakati kegiatan pengelolaan kinerja ini. Baik, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan share-nya Bapak dan Ibu. Salam pembelajar. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.